Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Dunia Aska. Wow, saya senang banget nih, pemirsa, senang banget karena kita kompak ya bertiga. Ini kompak ngapain nih? Ya kan? Ini tahu ya? Iya, pengen tahu banget, kepo banget nih pemirsa di rumah. Tapi pemirsa di rumah pasti tahu kan Dunia Aska ini penuh dengan hal-hal positif. Karena saya percaya sebagai pendiri Dunia Aska nih ya, setiap orang punya cerita dan setiap orang punya cerita dan setiap orang punya sisi kebaikan. Oke, kita bicara sisi kebaikan, tapi tentang apa nih? Hari ini Dunia Aska akan dikuasai oleh seseorang, yaitu Ninja Ranger Hitam. Selanjutnya kita bakal kepo-kepoin ini tentang dunia menulis dan dunia sastra. Ya, masih banyak pertanyaan di kepala saya yang ingin saya tanyakan kepada Kak DM Ningsih dan Mr. Aska. Oke, kamu sendiri nulis? Kalau saya nulis kurang berminat. Kurang berminat? Iya. Kamu pasti nulis status kan? Iya. Nulis juga. Mungkin di caption Instagram juga ya? Atau nulis Twitter atau bla bla. Yang jelas kamu nulis chat romantis. Iya. Ya kan? Malam saya. Iya. Soalnya kalau kita kayak garing-garing gitu kan ceweknya nanti kayak abang nih nggak ada romantisnya gitu ya. Iya benar. Ya mungkin kamu lebih kepo lagi ya tentang bagaimana sih dunia kami ini, ya kan? Yang apalah ini gitu. Tapi itu luar biasa loh pemirsa. Ini luar biasa ya. Ini luar biasa. Bahasa diambilnya, motivator diambilnya. Mungkin teman-teman udah nonton ya video saya sebelumnya atau video saya yang makasih upload. Ini suka promosi. Kak DM ini sama masyarakat sekarang sering membuat puisi. Jadi dari mana pertanyaan ide-ide tersebut timbul gitu? Oke, yang senior dulu, yang cantik dulu, ladies first. Ide itu, puisi itu adalah alam. Jadi bunga puisi, kata-kata. Jadi di bunga, di pohon, di gunung, di sungai, di kompor. Itu ada puisi. Itu adalah puisi. Ada banyak kata-kata di sana. Ada banyak inspirasi di sana. Luas banget ya puisi itu. Wah, puisi itu keren. Jadi apa aja bisa jadi ide ya kan? Apa aja bisa jadi ide. Luar biasa. Dirimu masak Indomie aja bisa jadi puisi. Benar banget. Contohnya nih, contohnya gimana? Penasaran gua. Nanti. Oke. Nah ini tadi kan Kak DM udah jawab. Ide puisi itu bisa dari mana aja. Saya jadi nggak tahu lagi mau ngomong apa. Apakah saya butuh menjawab juga pemirsa? Ya harus. Harus ya. Harus. Karena nih kalau dekat sama Sheila nih kayak gini nih, dia udah babat semua. Kalau udah seluruh alam semuanya gitu kan. Tapi Aska, dirimu kalau buat puisi kayak Ismail nggak sholat tahajud, gimana? Oke. Tadi kan ide-ide dari mana muncul gitu. Kalau dulu itu memang kayak keperasaan sih. Maksudnya apa yang kita rasakan. Jujur sekali saya tuh nulis tuh karena saya cemen alias suka nangis, suka baper gitu. Karena masa kecil saya tuh kan penuh dengan amarah, penuh yang saya simpan-simpan, saya tinggal di rumah orang bla 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 itu. Jadi awal nulis tuh karena memang banyak hal yang tidak bisa dilepaskan. Jadi ide-idenya ya dari kitanya dulu kalau awal-awalnya ya. Tapi ketika kita setelah menjadi penulis yang profesional, artinya kita mencap diri kita sebagai penulis dan orang-orang juga mengaku kita sebagai penulis, ya apa yang dikatakan Kak DM itu benar banget meskipun saya belum sehebat dia gitu. Maksudnya saya nggak bisa dari Indomie dari apa, nggak semuanya bisa gitu kalau saya pribadi gitu. Berarti ide-ide tersebut langsung dari hati ya kan? Ya dari hati. Langsung dicurahkan ke tulisan. Iya dicurahkan itu awalnya. Tapi setelah kita berkembang ini,
kita harus punya teknik-teknik dong ya. Nggak cuma masa kita nunggu kita sedih dulu, nunggu kan kita lihat ada orang yang nangis, ada orang yang broken home, ada ini gitu. Nah, jadi mula-mulanya itu dari pribadi, tapi kemudian meluaslah dia sampai ke kompor-kompornya ini. Iya. Masih ada pertanyaan nggak? Masih Masih banyak pertanyaan banyak. ini yang mau saya tanyakan. Iya, jangan kebanyakan soalnya kami kalau dibayar mahal sih bayar. Pemirsa, jadi nulis tuh juga jangan murahan dong. Iya. Jadi kalau misalnya penulis itu, kalau pemirsa mau buku-bukunya juga jangan gratisan. Jangan gratisan. Beli. Tapi dirimu mau ngasih aku buku gratis. Ya itu kan untuk. Iya. Ini Aku contohnya ya. masuk. Iya, oh itu tuh ya. Ini salah satu Ya. karya yang memang harus dibaca ya. Ya elemen-elemen semiologi. Oke, lanjut deh ke pertanyaan kedua. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan kedua. Sejak kapan sih terjun di dunia sastra? Nah, dirimu sejak kapan nih? Aku ingin tahu nih. Oh, jadi Ini. dulu ganti-gantian ya Iya ceritanya. dong. Oke. Kalau saya tuh kalau awal nulis itu 2006. Jadi dari 2006 memang ada guru Kak. Usia berapa itu? Usia saya tuh 18 tahun. Karena saya pemirsa di kampung itu masuknya 7 tahun. Habis itu karena ada something, saya berhenti 1 tahun. Jadi saya termasuk orang SMA tapi udah tua. Maksudnya kayak yang di bawah tuh kan kayak 90, 89 lainnya. Saya 88. Ya, jadi 18 tahun pertama kali saya menulis, bakat saya ditemukan oleh guru saya. Sebenarnya lebih kayak kakak sih Kak, karena dia juga posisinya ke pesantren itu adalah pengabdian. Oh, dirimu ada pesantren. Iya, dia 1 tahun pengabdian, jadi kayak gimana? Tapi dia memang ngajar bahasa Indonesia. Jadi awal mulanya nih, tadi pertanyaan apa sih? Awal mulai nulis sih. Sejak kapan? Oh, terjun sejak di dunia kapan? sastra? Iya, 2006. 2006 ya. Dari pesantren, dari tangisan yang lebay-lebay, terus guru saya bilang, you have a potential to become a writer, you are a sensitive man, it means that yeah maybe you become a writer gitu. Kita pengen di sini yang lebih panjang. Ya, lanjut nih. Lanjut KDM nih. gantian menjawab. Awal nulis puisi Iya. ya. Kalau nulis puisi SMA. SMP, Wih. Tapi kalau cerpen SMP. SMP, SMP. esai Oh, jadi bukan puisi duluan ya? tidak. Yang awal pertama esai, lalu cerpen, lalu puisi. Karena terinspirasi dengan puisi Sutarji Pasupati. Oh. Saya ikut lomba baca puisi, menang. Itu saya baca, saya coba buat. Benar banget. Jadi kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ini ya. Oke, baiklah. Pertanyaan yang ketiga, apa saja yang sudah Kak DM dan Mr. Aska hasilkan semenjak terjun di dunia sastra ini? Nah, kalau soal buku itu ya, mau tahu? Iya. Ini nih paling mantap udah Wih. berapa buku? Aduh, Kalau ujung-ujungnya aku. bukan dirimu lebih gila. Aku aja nengok kamu kayak ini kayak udah kayak apa ya, kayak mesin fotokopi. Karyanya itu nongol terus gitu, luar biasa banget. Cuman kalau buku kamu udah banyak sekarang. Lebih banyak kamu dong, Beb. Ya udah, kita jangan usah bertengkar. Ya. Kita langsung ke faktanya aja, karena kalau kita bertengkar pun dia bakal kalah dan faktanya pun bakal kalah juga. Saya yang pertama ya. Oke. Oke. Kalau saya itu memang nggak ada kalian apa-apa kecuali nulis puisi. Jadi memang khusus nulis puisi, ngajar puisi, pokoknya semua yang every single things that related to poems. Dulu sempat sih kan nulis cerpen waktu kuliah itu sempat, tapi kayak saya merasa aduh kayaknya saya harus ngulang lagi nih dari awal nih gitu. Nah basicnya kan ibu saya tuh kan kayak pendongeng gitu, Iya. tapi tetap kalau nulis cerpen tuh susah banget gitu. Jadi saya pikir I believe 100% power gitu kan, saya percaya kekuatan 100%. Saya punya teman Kak Riza Mutazam Lutfi namanya, jadi dia tuh ya kayak kakak ini juga nanti udah singgung, nulis ini nulis itu, nulis banyak banget dia nulis Kak, pokoknya semuanya dia cerita anak segala macam, tapi kayak umum aja gitu orang kenal dia. Kamu tuh kenal nggak Riza Mutazam Lutfi? Kenal sih, dia itu penulis gitu doang. Jadi saya nggak pengen gitu doang. Ketika orang mau Mas Kanes deh, oh dia tuh penyair, saya pengen dapat label itu. Jadi kayak kalau Sama dong kayak Kak Kuni Mas Rohani gitu ya, gitu kan. Jadi pengen kalau ketika orang sebut nama itu satu aja. Oh, penyair. Ya, penyair. Nah, itu dari situ tuh saya menghasilkan 10 buku dari 2006 tapi saya nerbitin itu dari 2012.
Jadi ada 10 buku semuanya puisi, dan pemirsa kalau Anda baca tuh saya malu bakal sembunyi di bawah kolong meja karena jangan tanyakan kualitasnya. Pokoknya udah 10 aja, udah sok-sokan aja gitu. Oke. Kita lanjut untuk kakak untuk menjawabnya ini. Iya. Nah, kalau saya memang karya saya kirim ke beberapa media lokal, massa, online. Cuman banyak sih dulu teman-teman bilang, kok nggak dibukukan karyamu, Wi? Kenapa kau belum menulis buku, kan? Nah, saya berpikir gini, kalau saya menulis buku mengeluarkan uang itu saya berpikir gimana ya, kan? Saya nggak mau gitu, karena saya ngirim karya saja saya dapat uang kan gitu. Iya, masa kita udah bikin buku? Dan dulu pengetahuan saya tentang penerbitan, bukan penerbitan saya tahu, tapi bagaimana marketing jual buku saya juga kurang. Terus 10 tahun saya berkutat di dunia pendidikan, saya kepala sekolah. Jadi waktu saya memang tersita di sana. Setelah saya memutuskan keluar dari kerjaan saya berpikir, oke, ini karya saya harus saya rangkum semua. Nah, saya rangkum, banyak yang hilang juga nih. Jadi yang muncul kumpulan cerpen saya. Yang pertama Perempuan yang Menunggu. Nah, lalu setelah itu ada 3 novel saya yang di dalam laptop. Akhirnya satu yang saya telurkan itu novel perdana, ikut event Mulai Maji, terpilih juara 1, Senandung Kematian. Nah, Senandung Kematian itu Rumah Imaji itu yang ceritain, dia free lagi, kan? Lalu saya kumpulkan lagi puisi-puisi saya yang tersebar, banyak juga yang hilang juga nih. Saya buat di Jaring Waktu, jadi 3. Nah, di tahun 2020 saya menerbitkan buku kumpulan puisi saya, Sayap Rindu. Oh, berarti ini yang buku terbarunya untuk tahun ini. Ini buku yang ketiga. Yang pertama Rumah Kertas. Iya, Rumah Kertas. Nah, jadi buku saya ada 3, 4, 5. Ada novel 1. Ada 6. Iya. Ada 6. Wow. Luar biasa. 2020 ini akan terbit lagi. Wow, luar biasa banget. Ya gitu. Oke, pertanyaan yang selanjutnya ya. Pertanyaan yang keempat. Prestasi-prestasi apa saja yang pernah diraih? Ya, siapa yang mau menjawab ini? Kita udah lama banget nulis ya. Iya, udah lama banget nulis, dan kita pun gak mungkin cerita semuanya ya, kan. Iya. Kita cerita lebih ini aja lah ya, mungkin kayak ya sedikit lah tentang itu kan. Silakan, Neng. Prestasi saya orang biasa-biasa aja. Ini saya mukul nih, bener nih dasar budaya seni. Oh nih kayak gini nih, rendah hati banget gitu nih kita yang kita apa ya, prestasi saya ya saya sudah menulis sudah. Terbesar bagi saya. Kalau yang lain lihat aja lah di belakang ini. Iya. Ujung-ujungnya pamer juga ini kan prestasinya ya. rupanya. Ini ada. Jadi kalau mau tahu beli ini. Bener tuh, pemirsa harus beli ini kan. Luar biasa banget loh kakak, ini luar biasa banget. Soalnya nulis tuh sejak SMP kan. Udah berarti kayak sebelum sampai ke sini nih udah jauh banget perjuangan. Kalau antologi banyak sih, Banyak, cerita anak juga saya. Iya. Berarti macam-macam ya. Macam-macam. Kalau saya pribadi sih lebih merasa kayak ketika saya kemudian memutuskan tidak bekerja seperti orang-orang umumnya. Sama dong. Iya kan? Tapi kita bekerjanya memang melalui itu gitu. Nah, jadi menurut saya prestasi tertinggi itu ketika kita mampu menghidupi diri kita, orang-orang sekitar kita dengan hasil itu tuh, ya kan, dengan hasil menulis itu. Karena pemirsa sekarang kan saya sedang menjadi mentor menulis puisi online. Jadi menurut saya itu yang tertinggi sih, kita sambil tiduran sambil ngapa-ngapain kita dapat uang dari situ. Iya benar sekali. Itu keren ya. Iya. Melalui AIS ya. Kalau AIS itu tidak ini pendapatannya tidak terlalu begini, tapi saya kayak jadi staff freelance di situ. Saya memang jadi mentor. Nah, di situ saya dapat yang banyak. Editor diriku masih kurang. Iya. Nah, mendengar dari cerita KDM dan Mr. Aska tadi, nah saya mendapat banyak motivasi nih. Ya kan, dari masa muda terkorbankan demi untuk membuat yang seperti ini. Ya, untuk berkarya yang sangat luar biasa lah bagi saya, ya kan. Dan lebih kepada bukan berkorban sih ya, kayak perjuangan gitu. Perjuangan.
bisa sampai ke titik saat ini Iya, kan. benar banget. Semua itu butuh proses. Semua itu Iya. butuh Jadi proses. jangan berpikir kalau proses itu nggak penting. Proses itu penting. Oke. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya. Oh, udah terakhir Ya, ya. Udah ini banyak yang banget. terakhir ini, yang Ya, kelima. oke, monggo. Pesan-pesan apa saja yang ingin disampaikan kepada anak muda di luar sana yang baru mulai nih terjun di dunia sastra? Oke, silakan. Kak. Ya, agar termotivasi dia. Agar termotivasi. Untuk anak muda di luar sana, nulis itu keren, nulis apa aja. Seperti tadi di beberapa waktu lalu saya wawancari Kak Demisi mengatakan bahwasanya menulis itu, anak-anak itu kalau nulis itu melepaskan dari stres gitu, tekanan pemikiran. Dan itu saya sepakat banget karena seperti tadi di awal-awal saya katakan, saya nulis itu mulanya dari baper-baper ya Kak, dari perasaan saya sedih segala macam, terutama kesedihan gitu. Jadi anak muda, karena kalau kamu menulis itu loh, kalau kamu menulis itu kamu kemampuannya tuh terasa, maksudnya daya pikirnya gitu. Karena Indonesia ini butuh anak-anak muda yang kritis, dan untuk sampai ke kritis itu kamu nulis aja dulu. Dari nulis aja dulu nanti kamu akan terhubung dengan penulis-penulis lain. Kalau kamu memang ada niat, bukan ada bakat ya, ada niat aja. Kamu terniat untuk itu, nanti kamu akan terhubung dengan penulis-penulis lain, dan kemudian kamu akan lebih terbuka lagi ininya, dan kamu mungkin punya kemauan sendiri untuk baca buku. Nah, ketika kamu sudah berhasil baca buku nih, saya nggak bisa ngasih tahu kamu lagi apa yang bakal kamu dapatkan. Kayaknya kamu bisa mendapatkan semuanya. Karena segala sesuatu itu, apakah kebahagiaan, apakah kesuksesan, apa, semuanya dari pemikiran. Jadi kamu menulis untuk meluahkan apa saja, apa yang kau pikirkan, apa yang kau lihat, kemudian setelah kamu baca, ya kayaknya semuanya udah ada dalam genggamanmu. Jadi kamu akan menjadi anak muda yang cerdas. Indonesia menunggu kamu yang bukan hanya cuma ngomong, tapi juga berkarya melalui tulisan. Dan itu berbagi. Nah, untuk kakak lagi nih, gimana pesan-pesannya untuk anak muda di luar sana? Ya, anak muda, kalau kamu ingin mengetahui dunia, membaca. Kalau kamu ingin dikenal oleh dunia, menulis. Tetapi kalau kamu ingin namamu abadi sepanjang masa, berkaryalah dan terbitkan buku. Yes, luar biasa. Untuk anak muda tuh ya. Iya, anak muda siapapun itu. Jadi kalau kamu ingin betul-betul dirimu diakui, pemikiranmu itu ingin diketahui orang, menulis kan nggak mesti menulis puisi. Jangan sempitkan pikiranmu gitu kan. Tulis tentang politik, tentang teknologi, tentang apa saja yang kamu ingin tulis. Jadi aku nggak mau menulis, aku suka nulis. Nah, saat kamu ingin ingin mengungkapkan keinginan pemikiran kamu tentang Indonesia, kamu menulis. Jadi orang akan tahu. Kalau kamu cuma hanya bicara, orang tidak akan melihat. Oh iya, karena nggak abadi ya Kak. Sekali ngomong langsung lepas ya. Iya, Iya. nggak akan hilang. Misalnya kita bicara sekarang ini ya kan? Iya. Ya udah. Ya bicara untung gitu dunia aja. aska merekam Nah, aja. itu harus sama. Tapi kalau menulis Iya, ini abadi. Iya. Orang akan dengar. Oke. Nah, dari pertanyaan terakhir itu, Nah, saya sangat termotivasi dan banyak pelajaran yang bisa saya ambil dari KDM dan Mr. Aska. Banyak yang bisa memotivasi hidup saya lah, mulai dari dunia sastra ini. Oke, siap. Nah, teman-teman, kita berharap Sabli ini termotivasi dan semoga Ya. suatu saat terketuk juga Ya. untuk menulis. Karena kita kayak gini ini kan orangnya ramah lingkungan ya Sabli ya, nggak ada yang sombong-sombong. Oke, terima kasih teman-teman untuk segmen kali ini. Senang banget karena Sabli yang mungkin nggak ngerti banget dunia menulis, akhirnya hari ini mungkin kayak gini ya lebay-lebaynya. Tapi yang lebih pasti dapat sisi positifnya dong ya, Ya. bagaimana cerita-cerita yang kami Ya, ceritakan. kami begini ya. Oke, beginilah kami. Oke, terima kasih Sabli telah Ya. menjadi penanya untuk hari ini. Terima kasih Kak DM Ningsi yang telah di dunia Aska. Oke, teman-teman, silahkan ditonton video ini sampai habis dan jangan lupa di-share kepada keluarga Anda, kepada siapa aja, kepada para mantan Anda agar dia bakal berprestasi juga. Mantan-mantan Anda mungkin bisa menceritakan kisah-kisah perjalanan kalian dengan menulis. Ih. Semoga mereka terinspirasi dari ini ya. Ya Kak ya? Iya. Benar banget. Senang banget, semoga video ini viral karena ada kakak yang cantik dan ada abang yang tampan. Juga Aska yang keren. Saatnya mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye bye. Bye bye.